Assalamualaikum, salam semangat dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Novianti Nugraha, di mata kuliah Termodinamika Teknik 1. Pada video sebelumnya, mengenai hukum 2 termodinamika, saya telah memaparkan mengenai proses spontan, entropi, dan hukum 2 termodinamika. Nah, pada video kali ini akan saya paparkan mengenai proses yang berhubungan dengan hukum 2 termodinamika, yaitu proses reversible dan proses irreversible. Definisi dari proses irreversible adalah suatu proses di mana sistem dan sekelilingnya tidak dapat kembali ke tingkat keadaan semula. Contohnya, jika saya mempunyai 2 buah reservoir yang dihubungkan dengan sekat yang dapat dibuka, pada awal proses, masing-masing reservoir diisi oleh air panas dan air dingin. Jika sekat dibuka, maka air panas akan bercampur dengan air dingin sehingga air menjadi hangat. Jika sekat reservoir kembali saya tutup, dapatkah temperatur air kembali ke keadaan semula, yaitu berubah menjadi air panas dan air dingin kembali? Tentu saja tidak. Proses yang tidak dapat kembali ke keadaan semula kita namakan proses irreversible. Pada proses air panas bercampur dengan air dingin menjadi air hangat, terjadi peningkatan entropi. Sedangkan proses air hangat, jika berubah menjadi air panas dan air dingin secara spontan, maka yang terjadi adalah penurunan entropi. Dan hal ini adalah tidak mungkin terjadi atau impossible proses. Semua proses aktual yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari merupakan proses irreversible, sehingga contoh lain dari proses ini akan banyak sekali. Sebagai contoh misalnya, sebuah tabung gas yang bertekanan tinggi, jika saya buka katupnya, maka gas akan keluar dari dalam tabung ke udara sekitar. Namun, setelah di udara sekitar, gas tidak akan mungkin kembali ke keadaan semula, yaitu kembali ke dalam tabung. Demikian juga contoh lainnya, balon yang meletus, piring yang telah pecah, reaksi kimia spontan, atau warna yang telah dicampurkan, semua itu tidak mungkin kembali ke keadaan semula atau merupakan proses irreversible. Proses reversible adalah suatu proses di mana sistem dan sekeliling dapat kembali ke titik awal setelah proses berlangsung. Contohnya, pendulum atau bandul yang diberi simpangan akan kembali ke titik semula asalkan ditempatkan pada ruang hampa. Contoh lainnya, sebuah sistem silinder torak yang berisi gas yang dikompresi adiabatik dan berekspansi, torak akan kembali ke titik semula asalkan tidak ada gesekan. Dengan kata lain, proses reversible hanya akan dapat diasumsikan. Proses reversible sebenarnya tidak ada secara aktual, hanya merupakan proses yang diasumsikan atau proses konseptual. Dengan kata lain, proses yang dianggap ideal. Namun, proses ideal diperlukan sehingga kita dapat membandingkan dengan proses yang sebenarnya dan akan sangat berguna dalam analisa hukum 2 termodinamika. Sampai di sini dulu pemaparan mengenai proses reversible dan irreversible. Simak materi selanjutnya mengenai kinerja teoritis. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat dan tetap semangat.